Puger, wilayah pemukiman terakhir jelang Nusa Barung ini adalah kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Puger menurut legenda berasal dari nama Pangeran Puger dari Surakarta. Penduduk Puger sebagian besar adalah perpaduan masyarakat Jawa dan Madura. Sebagian penduduk pesisir Puger dipercaya sebagai keturunan para pelaut Mandar dari Kalimantan Selatan. Orang-orang Mandar itulah yang diyakini sebagai pembawa tradisi melaut dan jadi nelayan pada masyarakat Puger sekarang. Baru pada 1930-an, para pelaut Madura mulai berdatangan dan sebagian dari mereka menjadi penduduk Puger. Masyarakat Jawa penghuni Puger sekarang dipercaya sebagai turunan dari para pengikut sang pangeran yang dalam pengembaraannya membuka wilayah tersebut. Konon Pangeran Puger datang ke muara tempat pertemuan Sungai Bedadung dan Sungai Besini untuk mendamaikan peperangan antara Kerajaan Pasuruan dengan Kerajaan Laut Kidul. Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Kidul kemudian bersedia mengalah dan mundur dari pesisir selatan Jawa Timur. Ia menjadikan Nusa Barung sebagai batas gerbang kerajaannya. Mitologi itu dipercayai penduduk Puger yang merasa sebagai keturunan Pangeran Puger. Mereka menghormati Nusa Barung dan tak pernah mau melakukan sesuatu yang bisa merusak alam di pulau tersebut. Nusa Barung, pulau seluas 6.100 hektar ini hampir seluruhnya dikelilingi karang dan tebing curam. Hanya ada 3 tempat yang bisa didarati perahu. Teluk Jeruk di sisi timur laut, Teluk Cambak di sisi utara, dan Teluk Kandangan di sisi selatan. Ekosistem hutan tropis masih terjaga dengan baik. Pohon, perdu, semak, hingga lumut dan jamur tumbuh dengan subur. Tim ekspedisi garis depan Nusantara dengan menumpang perahu skoci buatan Mandar mendarat di Teluk Cambak di pagi hari. Sepuluh orang tim pulau mulai bergerak ke selatan, sementara 4 orang tim Kodal meneruskan perjalanan mengelilingi Nusa Barung dan membuat rekaman visual dari arah laut. Meskipun tak ada mata aliran sungai di permukaan pulau yang didominasi kapur dan cadas ini, genangan-genangan air dan mungkin aliran sungai bawah tanah menjadikan tetumbuhan bisa berkembang dengan subur. Di musim kemarau, genangan-genangan air tersebut merupakan tempat berkumpul fauna di Nusa Barung. Setelah menyeberangi Bukit Curam, tim pulau sampai ke satu-satunya tempat di Nusa Barung yang dihuni manusia, mercusuar yang dijaga oleh 3 orang pegawai Departemen Perhubungan. Di sana tim berhenti, melakukan pendataan dan bermalam di tempat itu. Esok paginya, tim bergerak menuruni lereng curam dan menelusuri ceruk-ceruk bekas aliran sungai menuju ke Teluk Kandangan.
Menjelang malam, perkemahan di Teluk Kandangan telah didirikan, menampung orang-orang yang kelelahan setelah menembus rimba lebat di Nusa Baru. Pagi baru merekah. 3 orang anggota bergerak menyeberang teluk dan mendaki Bukit Karang di seberang untuk memasang penanda di titik terselatan Nusa Baru. Jam 10 pagi, kapal skoci Helmi Putra tiba menjemput tim pulau ke Teluk Kandangan. Dari sana kapal menyusur ke utara dan lego jangkar di Teluk Jeruk. Di waktu fajar, kapal kembali bergerak pulang ke Puger. Di sana tim Kodal sudah menunggu untuk bersama-sama kembali ke Bandung. Tasikmadu adalah pelabuhan nelayan tradisional di Teluk Prigi, wilayah Kecamatan Prigi, yang terletak di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Teluk Prigi yang menjorok ke dalam mempunyai kekayaan laut yang beragam, walaupun kini sebagian besar dirusak oleh ulah sebagian kecil orang yang memakai bom dan racun sebagai jalan pintas mendapatkan ikan yang lebih banyak. Pola kerjasama antara para nelayan yang melaut dan pemilik modal di darat masih berlangsung secara tradisi dan ternyata mampu menjadikan kehidupan ekonomi masyarakat di Tasikmadu cukup layak. Jalinan ekonomi tradisi mereka berjalin dengan pola kerjasama sosial mereka. Penghargaan secara sosial setara dengan nilai ekonomi kegiatan keseharian. Sebagai pelabuhan tradisional yang bisa dianggap terbesar di wilayah selatan Jawa Timur, di sana bersandar ratusan perahu tradisional dari kelas jukung yang hanya diawaki 2-3 orang, paying yang berawak 4-5 orang, eder yang berawak 5-10 orang, hingga selerek. Masyarakat Jawa yang menjadi mayoritas penghuni wilayah tersebut melakukan aktivitas melaut di sela-sela waktu bertani mereka. Sementara masyarakat Madura yang mulai datang ke wilayah Prigi di tahun 50-an menghuni daerah pesisir dan mereka memang pelaut sejati. Masyarakat secara tradisi membuat pengolahan ikan dengan diasinkan dan dipindang. Selain itu, di perairan Teluk Prigi, masyarakat membuat penangkaran lobster dan sebuah perusahaan penangkaran mutiara di Bali dan Lombok membuat pembibitan kerang mutiara di Teluk Prigi. Pulau Sekel atau lebih dikenal sebagai Ngekel oleh orang-orang Prigi adalah pulau yang menjadi titik dasar batas wilayah negara. Pulau Ngekel bagi nelayan Prigi
adalah titik orientasi melaut mereka, patokan sebelum mereka memasuki laut lepas. Pulau yang merupakan gosong karang tersebut tak lebih dari beberapa meter persegi luasnya. Waktu pasang, ombak membasahi seluruh permukaan karang sekel. Andaikan global warming menaikkan muka laut lebih dari 2 meter, maka niscaya batas wilayah negara Indonesia akan berkurang ribuan kilometer persegi karena pulau terdekat yang bisa menjadi titik dasar setelah sekel adalah Pulau Babar. Dan Pulau Babar jaraknya 10 km di utara sekel. Sementara titik dasar di sebelahnya adalah Pulau Panehan, 30 km ke barat dan Nusa Barung 400 meter ke timur. Pulau Panehan, 20 mil laut ke arah barat Pulau Sekel. Tebing karang Pulau Panehan menjulang sekeliling pulau. Tak ada pesisir yang bisa dijadikan tempat merapat perahu. Pilihan yang tersedia hanyalah mencari ceruk rendah di mana perenang bisa naik ke pulau. Perenang harus membawa tali yang kemudian ditambatkan ke karang sebagai alat meluncurkan peralatan ke daratan. Anggota tim pulau membasahi baju merenangi laut menuju Panehan. Sampai di ceruk terendah, mulailah mereka mendaki, bahkan boleh dikata memanjat tebing karang menuju tempat terselatan Panehan. Di titik paling selatan yang masih bisa dicapai, ditanam prasasti penanda ekspedisi. Selain itu, perekaman instalasi monumen 92 pulau pun dilakukan di antara celah dan bongkah yang memungkinkan. Panehan yang luasnya sekitar 200-an meter, bagian tengahnya ditutupi pohon bakau, palma, dan pisang. Menara suar tanpa penjaga menjadi satu-satunya tanda sentuhan pihak berwenang di sana. Cilacap. Kota Kecamatan Cilacap adalah kota tempat penyeberangan ke Nusa Kambangan. Cilacap adalah kota yang cukup besar dengan tingkat ekonomi yang maju. Pelabuhan nelayan Cilacap berdampingan dengan pelabuhan semen dan batu bara. Kapal-kapal nelayan dari Sumatera dan Madura bisa ditemukan berlabuh di sana. Bahkan ratusan kapal nelayan memenuhi pelabuhan Muara Cilacap. Nilai strategis Cilacap rupanya sudah dibaca oleh Belanda saat mulai menguasai perdagangan di tanah Jawa. Benteng Pendem yang terletak di ujung selatan Semenanjung merupakan bukti mereka memperhitungkan tempat itu sebagai gerbang selatan ke bagian tengah Pulau Jawa. Nusa Kambangan. Pulau yang dikenal sebagai tempat lembaga pemasyarakatan kelas berat atau Alcatrasnya Indonesia ini adalah pulau yang mempunyai titik dasar
yang menjadi titik hitung batas negara Indonesia. Di sisi timur Nusa Kambangan, di luar perhatian orang, tersimpan catatan sejarah yang menyimpulkan pentingnya tempat itu. Benteng Karangbolong yang dibangun Portugis di abad ke-17 adalah pangkalan pengawasan ke mulut Selat Nusa Kambangan arah timur. Dari benteng ini, seluruh alur pelayaran keluar masuk Teluk menuju Cilacap bisa diawasi. Kemudian, di masa Perang Dunia, Jepang pun memanfaatkan benteng ini sebagai salah satu pusat militer mereka di selatan Jawa Tengah. Kini, peninggalan sejarah itu masih tegak berdiri, walau sebagian besar sudah dipenuhi pohon dan semak-semak. Di sebelah barat benteng Karangbolong, 15 menit berperahu, berdiri benteng Karangtengah yang juga dibangun oleh Portugis abad ke-17. Arsitektur yang khas Mediterranean dengan susunan bata melengkung membentuk atap masih nampak tersisa. Namun pohon dan semak menutupi sebagian besar bangunan itu. 3 jam berjalan kaki menembus hutan dan mendaki bukit akan membawa kita ke Cimiring. Sebuah bukit karang, tempat menara suar yang dibangun Belanda di abad ke-18 masih tegak dan berfungsi. Inilah lokasi titik dasar terselatan dari Nusa Kambangan, titik panduan perhitungan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menara Cimiring dijaga 2 orang pegawai Departemen Perhubungan yang harus berjalan setiap minggu sekali mengangkut solar bahan bakar minyak untuk menara suar dari Cilacap. Pulau Manuk adalah pulau yang menjadi titik dasar di wilayah selatan Jawa Barat. Pulau ini hanya berjarak ratusan meter dari bibir pantai, namun seputarnya tidak ada tempat kapal berlabuh. Satu-satunya cara hanyalah dengan melompat dari perahu ke atas karang di saat ombak membawa perahu mendekati karang. Tak ada yang tinggal di Pulau Manuk. Bangunan menara suar pun tanpa penjaga. Lampu suar dibuat secara otomatis menyala di saat sore menjelang malam. Sumber daya listrik menara didapat dengan menggunakan solar cell. Seputar menara, tumbuhan pandan dan semak memenuhi permukaan karang yang masih mempunyai lapisan tipis tanah. Sisanya batuan karang yang kadang disaput oleh lumut. Penduduk desa Cimanuk hidup dari pertanian di seputar desa mereka. Departemen Kelautan memberi sumbangan 8 perahu untuk menunjang aktivitas melaut mereka dan mendatangkan nelayan Pangandaran sebagai mentor. Namun ketika tsunami melanda pantai selatan tahun 2008, seluruh perahu tersebut luluh lantak. Demikian pula tempat pelelangan ikan yang dibangun di sisi pantainya. Kini tinggal menara suar di Pulau Manuk yang masih berdiri, menjadi penanda bagi kegiatan pelayaran yang melalui daerah tersebut. Muara Binuangen. Wilayah Muara Binuangen secara administratif terdiri dari 2 desa. Di sebelah barat muara sungai adalah Desa Cikeruh Wetan, Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Pandeglang. Sedangkan di sebelah timur, Desa Muara, Kecamatan Manasalam, Kabupaten Lebak. Dan keduanya masih dalam Provinsi Banten.
Muara Binuangen merupakan tempat berlabuh perahu dan kapal nelayan tradisional di wilayah barat daya Jawa. Muara sungai yang dalam dan rangkaian karang di depan muara melindungi pelabuhan nelayan dari ombak lautan. Untuk masuk dan keluar dari muara harus melalui pintu di antara karang sekitar mulut muara. Oleh karena itu, daerah tersebut dikenal sebagai Tanjung Panto. Di tahun 30-an, saat awal muara sungai menjadi pelabuhan nelayan, semua perahu dan kapal yang sandar di sana masih menggunakan layar. Sejak tahun 1980-an, sedikit demi sedikit, perahu dan kapal nelayan menggunakan mesin sebagai penggerak perahunya. Kini, Muara Binuangen sudah merupakan tempat wisata pancing yang didatangi para pemancing dari Jakarta dan kota-kota besar, bahkan para pemancing dari mancanegara. Perairan di wilayah Teluk Binuangen sampai Karangtengah dekat ujung kulon merupakan tempat pemancingan yang kaya dengan ikan. Ikan baronang terbesar yang pernah dipancing oleh nelayan konon mencapai ukuran 3 meteran. Kakap, tenggiri dan kue yang beratnya bisa di atas 5-10 kg merupakan ikan yang sering ditangkap di perairan tersebut. Jarak Binuangen menuju Pulau Deli sekitar 42 km bisa ditempuh selama 2-3 jam bila menggunakan perahu pesiar atau 4-5 jam bila menggunakan kapal diesel nelayan. Pulau Deli. Pulau dengan keliling sekitar 25 km itu adalah tempat titik dasar batas wilayah di selatan Provinsi Banten. Sekeliling Pulau Deli, terumbu karang menjadi pagar yang sulit dilintasi, apalagi di saat surut. Satu-satunya lokasi yang relatif aman bagi perahu untuk mendekati pantai adalah wilayah Blok Penyu. Di sana pula CV Primates yang diberi izin oleh pemerintah untuk mengelola penangkaran kera ekor panjang mendirikan pusat operasinya. Di seputar Pulau Deli terdapat pantai yang bervariasi. Pasir putih, karang yang menghampar sampai ke pinggir pantai, hingga hutan bakau yang menjulur menutup bibir pantai. Pulau yang luasnya sekitar 650 hektar tersebut, di bagian tengahnya adalah rawa-rawa yang genangan airnya meluas sekitar 50 hektar di musim hujan. Tempat tertinggi di Pulau Deli hanya sekitar 5 meter. Namun sebagian besar pulau yang berstatus hutan lindung tersebut dipenuhi beragam pepohonan. Tak ada sungai di Pulau Deli, namun rawa dan genangan air yang terbentuk akibat hujan menjadi sumber air yang tak pernah kering. Selain kera ekor panjang yang didatangkan dari Lampung untuk ditangkar dan dijadikan komoditi ekspor ke Amerika dan Jepang, Pulau Deli dihuni oleh biawak, ular sanca, tupai, dan tikus tanah. Burung elang laut, raja udang, dan dara laut adalah burung-burung yang hidup di Pulau Deli.